Apakah mungkin dengan bekerja selama 4 jam seminggu, kita bisa sukses? Halo semua, selamat datang di channel Si Gila Buku. Pada video kali ini, saya akan meringkas sebuah buku berjudul 4-Hour Workweek yang ditulis oleh Timothy Ferriss. Buku ini telah menjadi buku panduan terkenal bagi mereka yang ingin meraih kebebasan finansial dan waktu. Buku ini juga memberikan pandangan baru tentang bagaimana kita memandang pekerjaan dan produktivitas. Timothy Ferriss sendiri adalah seorang pengusaha, penulis, dan pembicara terkenal. Dia adalah salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan The New Rich, yaitu orang-orang yang berhasil mencapai gaya hidup yang diinginkan dengan bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Saya meringkasnya menjadi 5 poin yang bisa kita pelajari dalam buku ini. Teruslah menonton video ini sampai selesai. Menghilangkan hambatan. Timothy Ferriss mengenalkan konsep The New Rich dan memahami hambatan yang menghalangi kita mencapai gaya hidup yang diinginkan. Tim mengajarkan bahwa menjadi kaya dan sukses tidak selalu berarti bekerja keras sepanjang waktu. Ada banyak hal yang dapat menghambat produktivitas dan kemajuan kita dalam mencapai sebuah tujuan. Salah satu cara untuk menghilangkan hambatan tersebut adalah dengan membuat daftar hal-hal yang menjadi penghalang dan mencari cara untuk mengatasinya. Misalnya, jika kita terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial, kita dapat membatasi waktu kita di sana atau menggunakan aplikasi yang membantu kita membatasi waktu. Atau jika kita merasa kurang terorganisir, kita dapat memperbaiki sistem pengaturan waktu dan menjadwalkan tugas-tugas dengan lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kita dapat mencapai banyak hal dengan fokus pada usaha yang paling penting dan efektif. Teman-teman pasti pernah mendengar tentang hukum Pareto, atau dikenal juga sebagai prinsip 80-20, yang menyatakan bahwa 80% hasil yang dicapai berasal dari 20% usaha yang diberikan. Contoh penggunaan hukum Pareto adalah dengan mengevaluasi kegiatan sehari-hari kita dan menentukan aktivitas mana yang memberikan hasil terbaik. Misalnya, jika kita menjalankan bisnis online, kita dapat menggunakan waktu kita untuk mempromosikan produk dan layanan kita kepada pelanggan potensial daripada menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang penting seperti mengecek email atau mencari tahu hal-hal yang tidak relevan. Dalam hal manajemen waktu, kita dapat menggunakan hukum Pareto dengan fokus pada tugas-tugas yang memberikan hasil terbaik dan mengabaikan tugas-tugas yang tidak produktif atau tidak penting. Pada bagian ini, tim juga mengenalkan pada kita istilah outsourcing. Outsourcing adalah konsep di mana kita memberikan tugas atau pekerjaan kepada orang lain untuk dilakukan. Dalam konteks bisnis, outsourcing dapat membantu kita mengurangi beban kerja dan meningkatkan produktivitas. Tim Ferriss mengajarkan 3 prinsip dasar dalam outsourcing, yaitu identifikasi, mencari jasa freelancer, serta membuat proses yang mudah diikuti. Pertama-tama, kita perlu mengidentifikasi tugas-tugas yang dapat di-outsourcing. Misalnya, tugas-tugas administratif seperti mengelola email, atau tugas-tugas yang tidak memerlukan keahlian khusus lainnya. Kedua, kita perlu mencari dan menggunakan jasa para freelancer. Kita bisa mencari dan menemukannya melalui platform online seperti Upwork atau Fiverr. Terakhir, kita perlu membuat proses yang mudah diikuti, misalnya dengan membuat dokumen panduan atau video instruksi yang jelas dan mudah dipahami. Mengurangi jam kerja. Konsep ini berbeda dengan pemikiran tradisional yang menganggap bahwa semakin banyak jam kerja, maka semakin produktif. Tim mengajarkan konsep bahwa produktivitas tidak selalu berkaitan dengan banyaknya jam kerja, namun lebih berkaitan dengan efektivitas dalam mengerjakan tugas-tugas yang penting dan strategis. Menurut tim, salah satu cara untuk mengurangi jam kerja adalah dengan melakukan eliminasi tugas-tugas yang tidak penting atau tidak menghasilkan banyak dampak positif bagi bisnis. Contohnya, memeriksa email atau media sosial secara berlebihan.
Selain itu, tim Ferris juga mengajarkan konsep batching, yaitu mengelompokkan tugas-tugas serupa dan mengerjakannya dalam satu waktu yang sama. Dengan cara ini, kita bisa meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Konsep batching ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita ingin melakukan kegiatan belanja, kita bisa mengelompokkan kebutuhan belanja dalam satu waktu yang sama. Hal ini bisa membantu kita menghemat waktu dan energi karena kita tidak perlu keluar rumah atau berbelanja setiap hari. Tim juga menekankan pentingnya menghindari multitasking yang dapat memboroskan waktu dan mengurangi efektivitas. Sebagai gantinya, kita bisa memilih salah satu tugas yang penting dan fokus untuk menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum beralih ke tugas berikutnya. Contoh nyata dari penerapan konsep ini adalah Elon Musk yang mengurangi jam kerjanya di SpaceX dari 100 jam per minggu menjadi 80 jam per minggu dengan cara mengeliminasi tugas-tugas yang tidak penting dan meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Hasilnya, efektivitas dan produktivitasnya meningkat sehingga bisnisnya bisa berkembang. Memilih tempat tinggal. Bagi banyak orang, memilih tempat tinggal yang tepat adalah hal yang sangat penting untuk kenyamanan dan produktivitas mereka dalam bekerja dan hidup. Dalam bukunya The 4-Hour Workweek, Tim Ferriss memberikan beberapa tips tentang bagaimana memilih tempat tinggal yang tepat. Salah satu tips yang diberikan adalah memilih tempat tinggal yang memiliki biaya hidup yang lebih rendah, sehingga kita bisa hidup lebih hemat dan tidak terbebani oleh biaya hidup yang tinggi. Selain itu, Tim Ferriss juga menyarankan untuk memilih tempat tinggal yang memiliki infrastruktur dan aksesibilitas yang baik. Hal ini penting untuk memudahkan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berbelanja, berolahraga, dan lain-lain. Namun, tidak semua orang bisa memilih tempat tinggal dengan bebas, terutama jika kita sudah memiliki pekerjaan atau bisnis di suatu tempat. Jadi, apa solusinya? Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kita bisa memanfaatkan teknologi seperti video conference, email, dan lain-lain untuk menjalankan bisnis atau pekerjaan dari jarak jauh, sehingga kita tetap bisa memilih tempat tinggal yang lebih ideal dan tetap produktif dalam bekerja. Selain itu, jika kita memiliki bisnis atau pekerjaan yang tidak memerlukan kehadiran fisik, kita juga bisa mempertimbangkan untuk menjadi digital nomad. Seorang digital nomad adalah seseorang yang melakukan perjalanan sambil menjalankan bisnis atau pekerjaan dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi. Dalam hal ini, kita bisa memilih tempat tinggal yang sesuai dengan keinginan, atau bahkan melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan pengalaman baru dan memperluas jaringan bisnis. Mencari sumber passive income. Penghasilan passive income merupakan penghasilan yang diperoleh tanpa harus melakukan pekerjaan aktif secara langsung. Artinya, meskipun kita tidak bekerja, penghasilan tetap bisa mengalir. Salah satu cara yang disarankan oleh tim adalah memanfaatkan teknologi dan internet. Kita bisa memanfaatkan internet untuk menjual produk digital seperti e-book, kursus online, atau aplikasi mobile. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan berbagai platform online seperti YouTube, Instagram, atau blog untuk memonetisasi konten yang kita buat. Dalam hal ini, kita bisa mendapatkan penghasilan dari iklan, sponsor, atau menjual produk afiliasi. Kita juga bisa mempertimbangkan investasi di bidang properti. Investasi properti seperti apartemen atau rumah kontrakan bisa menjadi sumber penghasilan pasif yang stabil dan terus mengalir. Namun perlu diingat bahwa untuk menghasilkan passive income, kita harus berinvestasi waktu dan usaha di awal. Kita harus melakukan riset dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum memulai usaha. Selain itu, kita juga harus berkomitmen dan konsisten dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam mencari sumber passive income, kita juga harus mempertimbangkan risiko dan keuntungan dari setiap jenis investasi. Kita harus melakukan riset dan belajar sebanyak mungkin tentang investasi tersebut sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Mencari pengalaman
dan meningkatkan kualitas hidup. Tim memperkenalkan konsep lifestyle design yang mengutamakan fleksibilitas dan mobilitas dalam hidup kita. Salah satu kunci lifestyle design ini adalah bagaimana kita mengelola pengalaman dan meningkatkan kualitas hidup kita. Pertama, kita bisa meningkatkan kualitas hidup dengan memperhatikan kesehatan dan kebugaran. Tim Ferriss menyarankan kita untuk melakukan olahraga dan makan makanan yang sehat. Ini bisa memaksimalkan potensi kita dan meningkatkan produktivitas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita ingin berolahraga, kita bisa memilih olahraga yang disukai dan menyesuaikan jadwal olahraga dengan kegiatan kita yang lain. Selain itu, kita juga bisa memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi dan menghindari makanan yang tidak sehat. Kedua, kita bisa meningkatkan kualitas hidup dengan memfokuskan pada kebahagiaan dan kepuasan diri. Tim menyarankan kita untuk melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia dan merasa puas. Misalnya, ketika kita ingin melakukan liburan, kita bisa memilih destinasi yang disukai dan menyesuaikan kegiatan liburan dengan kebutuhan kita. Dalam mengelola pengalaman dan meningkatkan kualitas hidup, kita harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi kita sendiri. Kita harus memilih aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup kita. Kritik. Ada beberapa kritik terhadap buku ini. Pertama, tidak realistis. Buku ini dianggap tidak realistis oleh beberapa orang karena beberapa konsep yang diajarkan seperti mengurangi waktu kerja hingga 4 jam seminggu dan meraih kebebasan finansial dalam waktu singkat terdengar terlalu bagaikan mimpi. Kedua, fokus pada keuntungan. Buku ini terlalu fokus pada keuntungan finansial dan dianggap kurang memperhatikan nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya dipegang dalam berbisnis. Ketiga, tidak dapat diaplikasikan untuk semua jenis pekerjaan. Beberapa strategi yang diajarkan di dalam buku ini memang dapat diterapkan dalam pekerjaan dengan fleksibilitas tinggi, namun kurang cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan kedisiplinan dan kehadiran yang tinggi. Meskipun begitu, buku ini tetap memiliki nilai yang dapat diambil dan diterapkan dengan bijak. Hal tersebut tentunya tergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing individu dalam menghadapi tantangan pada dunia kerja dan bisnis. Jika Anda ingin mendapatkan informasi dan pengalaman secara utuh tentang isi buku ini, saya sarankan untuk membeli dan membaca bukunya secara langsung. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan membagikan konten ini kepada teman yang lain. Tuliskan juga kira-kira buku apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa.